Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di awal tahun ini mungkin kita akan membahas tentang gadget-gadget yang berguna untuk produktivitas kita sehari-hari. Nah, ini berdasarkan pengalamanku ya untuk gadget-gadget yang aku gunakan. Selain gadget yang aku pakai, aku juga membagikan alternatif gadget lain yang mungkin bisa kalian gunakan atau bisa kalian beli sesuai budget kalian. Nah, sebelumnya kenalin, namaku Dharma dan di channel ini aku biasanya bahas tentang teknologi, game, dan kadang juga live streaming game. Bagi teman-teman yang suka tentang hal tersebut mungkin bisa bantu subscribe channel ini ya. Dan oh ya, mohon maaf sebelumnya karena ini lighting belum ada gitu. Jadi masih pakai cahaya dari ruangan, jadi agak shadow dikit untuk wajah ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman yang kurang nyaman mungkin. Dan nggak usah berlama-lama, mari kita langsung ke pembahasannya. Nah, gadget yang pertama yang aku akan bahas itu handphone ya. Jadi aku di sini menggunakan iPhone 15. Jadi aku menggunakan iPhone 15 ini hampir di semua kerjaan. Misalnya membuat naskah di Notion atau kadang mengedit video dan kadang juga membuat jurnal sih. Aku menggunakan iPhone untuk membuat naskah secara kasar. Jadi aku kadang mencatat ide-ide itu di handphone, di aplikasi Notion, atau kadang aku membuat jurnal gitu. Selain untuk membuat naskah atau catatan, di iPhone 15 ini aku memakainya juga untuk kamera utama. Jadi untuk konten yang sehari-hari ada di channel ini memakai iPhone 15. Jadi kurang lighting aja sebenarnya ya. Dan kualitasnya sebenarnya nggak usah diragukan lagi. Jadi ya inilah hasil dari iPhone 15. Biasanya iPhone 15 ini aku gunakan untuk mencari inspirasi di Google atau di YouTube. Selain untuk mencari inspirasi dan pekerjaan, aku menggunakan iPhone 15 ini juga untuk bermain game tentunya. Game yang aku mainin itu ada Honor of King, Mobile Legends, Clash of Clans, dan Catur ya. Dan tentunya dikala bosen main game atau ada waktu luang lain, aku pakai handphone ini untuk nonton film juga. Jadi ini semuanya di sini sebenarnya bisa ya gitu. Nah, sebenarnya aku tuh kurang nyaman ngedit di handphone. Jadi aku biasanya menggunakan PC yang ada di belakangku ini untuk ngedit atau menggunakan MacBook Air M2 kalau berada di luar rumah gitu. Nah, misalnya di luar rumah itu ada kerjaan di luar, aku biasanya ngedit pakai MacBook Air M2. Jadi kenapa sebenarnya memilih MacBook Air M2? Jadi M2 jadi karena ya ini tipis, ringan, dan desainnya lebih baru daripada M1. Sepele sih, tapi biar sekalian aja. Walaupun ini sebenarnya chip M1 sama M2 tuh nggak jauh beda sebenarnya. Apalagi SSD-nya katanya lebih kencang di M1 ya. Untuk konten aku biasanya mengedit menggunakan CapCut. Alasan yang pertama menggunakan CapCut itu karena ringan ya. Jadi di komputer bisa, di laptop juga bisa. Jadi ini laptop masih kuat untuk CapCut ya, untuk ngedit CapCut. Jadi ngeditnya ringan-ringan aja. Jadi kayak membuat motion grafis itu bisa di CapCut juga. Mungkin teman-teman yang tertarik belajar membuat motion grafis di CapCut, aku buatin videonya aja kali ya. Bagi yang tertarik mungkin bisa komen di bawah atau like video ini ya. Nah, cara kerjaku menggunakan CapCut, biar bisa pindah dari PC ke MacBook itu aku menggunakan storage dari CapCut. Misalnya di PC, aku kerjain di PC, aku upload dulu projectnya ke storage-nya CapCut, terus aku download lagi projectnya di MacBook. Memang agak ribet, tapi itu kasus kalau aku misalnya tiba-tiba ada kerjaan di luar seperti itu. Kalau di rumah aku biasanya pakai PC karena ya layarnya lebih lebar di PC ya, lebih luas gitu, jadi lebih lega gitu, jadi lebih enak untuk ngeditnya. Oke, selain iPhone 15, kadang aku menggunakan kamera, itu ada kamera A6400 yang kadang aku gunakan untuk membuat konten gitu. Tapi lebih sering pakai iPhone 15. Jadi ya kalau pakai kamera itu biasanya ini shadow-nya itu lebih agak berkurang lah ketimbang pakai iPhone 15 itu. Ada plus minusnya tapi pakai aja dulu yang ada. Aku sedikit paham buat temen-temen yang mungkin baru mau mulai konten kayak aku ini, mungkin berpikir harus memakai iPhone 15 atau ngeditnya di MacBook, itu ya salah besar ya. Jadi aku di sini memberikan alternatif buat temen-temen gadget yang mungkin layak digunakan gitu untuk membuat konten ataupun pekerjaan lainnya gitu yang harganya mungkin lebih terjangkau dari gadget yang aku punya gitu. Nah, untuk buat teman-teman yang budgetnya tipis, ini ada rekomendasi dari aku ya. Itu yang pertama itu ada Redmi Note 13 Pro. Kenapa aku rekomendasikan Redmi? Karena dulu aku suka buat video menggunakan Redmi Note 10 Pro. Itu kameranya cukup bagus ya untuk digunakan. Kalau nggak salah sekarang harganya berapa ya? 5-6 atau kurang ya?
Selain Redmi Note 13, itu ada Samsung A55. Jadi kenapa aku sarankan Samsung juga ya? Ya kalian tahu sendiri lah. Buat kalian teman-teman yang nggak mau ribet mikirin spesifikasi ataupun yang lainnya gitu. Mungkin Samsung masih bisa dijadikan pilihan karena One UI-nya dan kameranya yang lumayan bagus juga. Nah, untuk laptop, mungkin teman-teman kalau budgetnya pas gitu, cuma bisa beli handphone aja, silahkan beli handphone aja. Tapi buat teman-teman yang nggak biasa ngedit di handphone, itu bisa memakai laptop. Mungkin kalau nggak MacBook Air M2, mungkin M1 aja udah cukup ya. Tapi karena ini, apa ya, aku karena suka desainnya aja sebenarnya aku beli ini. Terus ada lagi yang lebih murah, itu ada Advan ya. Advan Work Plus itu. Ini dipakai oleh adikku sebenarnya buat kuliah sama kerja juga, ngedit video yang lebih profesional menggunakan Premiere juga masih bisa. Apalagi kalian ngeditnya menggunakan CapCut, itu masih mending lah dua laptop itu ya. Nah, kalau untuk kamera itu ada banyak sebenarnya gitu. Mungkin kalian mau upgrade lagi ke kamera, tapi saranku ya, setelah beli handphone mungkin kalian upgrade-nya ke lighting ya, biar nggak kayak aku ini gitu. Jadi untuk kamera mungkin kalian butuh kamera yang lebih murah, itu ada Canon EOS M200. Itu ada di harganya sekitaran di bawah 10 jutaan, 6 atau 7 ya kalau nggak salah. Terus untuk selanjutnya itu ada Fujifilm X-A5. Gimana sih bilangnya? X-A5 ya. Jadi kalau misalnya suka desain yang agak retro-retro, mungkin itu cocok buat kalian. Selain laptop, kamera, dan handphone, ada beberapa gadget pendukung yang aku pakai. Mic gitu kadang aku biasanya menggunakan AirPod Type-C atau enggak menggunakan Saramonic ya. Jadi ini Saramonic, ini aku tempel ke handphone Android gitu karena nggak support di iPhone. Dan untuk alternatif lain itu kalian bisa pakai Boya M1. Boya by M1. Gimana sih? Boya BY M1 Boya by M1. Ya itulah. Buat alternatif mic ya, tapi itu menggunakan kabel. Atau enggak mungkin kalian punya budget lebih itu pakai DJI Mic Mini aja. Itu oke juga. Nah, untuk stabilitas ya. Jadi ini aku rekam sendiri itu pakai tripod. Itu aku punya dua tripod ya, Takara semua. Itu ada Takara ini apa namanya? Itu ada Takara Rover 77 sama Takara apa lagi ini nih aku lupa. Ini ada Takara MT08. Ini juga ya kadang aku random aja buat kontennya gitu, mau posisinya kayak gimana bagusnya, kadang pakai ini juga, kalau di luar juga pakai ini gitu. Nah untuk lighting aku pakai lighting dari lampu gitu, dan aku sebenarnya beli lighting Takara juga yang bentuknya kotak, itu aku lupa 600D atau nggak salah, itu baru beli satu tapi belum datang gitu. Jadi itu dia pengalamanku menggunakan iPhone 15, MacBook, sama ya kamera 6400 untuk mengerjakan pekerjaanku sehari-hari. Serta beberapa rekomendasi gadget yang aku saranin ke kalian semua. Oh ya, gadget mana yang paling cocok untuk kebutuhan kalian? Dan buat teman-teman yang belum bisa beli gadget terus pingin buat konten, mungkin investnya di lighting ya. Dan gadget mana yang kira-kira kalian butuhkan di tahun 2025 ini? Mungkin bisa komen di bawah teman-teman. Dan saran dariku ya, mungkin buat teman-teman yang pengen buat konten yang bagus, mungkin yang pertama itu beli mic dulu, kemudian lighting. Ini pakai handphone ini aja bisa sebenarnya bagus gitu. Oke, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya bahas apa lagi ya kira-kira ya?